Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 Juni 2026. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Ada nama-nama yang mirip ya dalam kitab suci. Ada Barnabas, Barsabas, dan Barabas. Bar semua, as semua. Ketiga nama yang mirip ini menunjuk pada pribadi yang berbeda-beda. Barsabas merupakan nama lain dari Yusuf yang namanya diajukan bersama dengan Matias untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Namun yang terpilih adalah Matias menggantikan Yudas. Barabas adalah seorang pemberontak dari kalangan nasionalis Yahudi yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus atas desakan orang-orang Yahudi. Kita ingat ya dalam kisah Pasio, pembacaan kisah sengsara, ketika Pilatus menawarkan siapakah yang akan dibebaskan, Barabas atau Yesus orang Yahudi ini. Dan mereka berteriak, bebaskan Barabas, bebaskan Barabas. Nah, sekarang yang kita peringati adalah Barnabas. Siapakah Barnabas itu? Ia adalah salah satu anggota jemaat perdana di Yerusalem. Barnabas dikenal sebagai orang jujur yang menjual ladangnya dan hasil penjualannya diletakkan di depan kaki para rasul. Itu tertuang dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 37. Nama asli Barnabas adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul yang artinya anak penghiburan. Barnabaslah orang pertama yang meyakinkan para rasul dan jemaat perdana akan Paulus yang bertobat. Barnabas mewartakan Injil di Antiokhia dan Siprus, serta menjadi teman seperjalanan dalam misi Paulus. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah, ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali, saya menerima proposal seminar yang mau mengundang romo-romo beken. Wah. Dimintakan proposal itu sejumlah dana. Beberapa anggarannya adalah untuk honorarium pembicara, untuk akomodasi keperluan makan dan transport para romo. Saya melihat proposal itu lalu saya tersenyum. Karena ada perbedaan honorarium antara para romo yang beken dan romo yang kurang dikenal. Ternyata popularitas membedakan honorarium. Saya kira ini keliru ya.
Sebab pelayanan itu cuma-cuma. Dan imamat itu sama statusnya. Sama-sama pastor, sama-sama romo. Jadi jangan dibeda-bedakan antara yang populer, yang beken dengan yang biasa saja. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pewarta dan pembawa kabar sukacita dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada udang di balik batu, tidak ada motivasi yang tersirat di balik itu. Tulus dan ikhlas. Terkadang karya pewartaan dan pelayanan dijadikan proyek, selfie, ajang pamer, unjuk gigi, dan mencari keuntungan pribadi. Hari ini firman Tuhan secara jelas mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Free of charge alias gratis. Karena Allah telah memberi secara cuma-cuma dan gratis juga. Jadi kalau ada pelayanan, pewartaan, dan pekabaran Injil yang dikomersialisasikan atau ada tarifnya atau UUD ujung-ujungnya duit, kita patut bertanya apakah ini rahmat Allah atau ini adalah sebuah kemunafikan yang diselubungi dengan hal-hal yang rohani. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dilanjutkan dengan perutusan para murid dengan tanpa membawa ini dan itu. Maksudnya apa? Jelas, Yesus ingin mengajak para pemberita Injil, pembawa kabar sukacita untuk fokus pada pemberitaan sukacita. Untuk bergantung seutuhnya pada Yesus sang sumber sukacita itu sendiri. Ada istilah yang mengatakan, sincerity is simplicity. Yang artinya ketulusan adalah kebersahajaan, kesederhanaan, atau enggak berlebihan. Kita diutus untuk menjadi pewarta, pembawa, dan pemberita kabar sukacita dengan tulus dan bersahaja. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenuh. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.